Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berkaca dari salah satu video yang sedang viral saat ini, di mana ada segerombolan debt collector yang merusak kendaraan milik seorang nasabah. Nah, mungkin kalian ada yang sudah pernah melihat postingan seperti itu. Dan apakah debt collector boleh menyita barang-barang milik nasabah, apalagi dengan melakukan hal-hal seperti itu? Nah, saya sampaikan berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh salah seorang pakar hukum Universitas Trisakti, yang mana debt collector itu tidak boleh menyita barang-barang milik nasabah walaupun dalam keadaan wan prestasi atau gagal bayar. Jadi yang boleh menyita barang-barang milik nasabah yang dijadikan jaminan itu hanyalah pengadilan berdasarkan putusan perkara. Nah, terkait berita tersebut, maka hati-hati buat teman-teman yang saat ini mungkin memiliki kendaraan yang masih nyicil, yang masih dalam proses angsuran. Jangan sampai kalian mau dibodoh-bodohi oleh debt collector yang tiba-tiba di jalan nyegat kalian, pura-pura bahwa angsuran kalian itu sudah telat bayar beberapa bulan dan ingin menarik unit yang dijaminkan tersebut. Ini banyak sekali modus-modus debt collector yang memanfaatkan situasi, padahal sebenarnya dia itu begal yang sengaja untuk mengambil barang milik orang atau milik nasabah tersebut, lalu barangnya mungkin digelapkan atau dijual. Nah, makanya buat teman-teman, ketika mungkin saat ini sedang berkendara lalu tiba-tiba ada oknum yang mengaku-ngaku debt collector, sebaiknya sebelum kalian berbicara, tanyakan dulu surat-suratnya, apakah benar dia itu dari tim leasing atau tim debt collector leasing atau tim debt collector bank yang mana akan berurusan dengan kalian, akan menyita barang-barang kalian. Ya, hati-hati, apalagi kalian yang sedang mungkin masih mengangsur ya, baik itu roda 2 atau roda 4 ataupun KPR. Menanyakan surat-surat tadi sangat penting agar kalian jangan sampai berkomunikasi dengan orang yang salah. Bisa saja oknum tersebut adalah seseorang yang sengaja memanfaatkan situasi, dia punya data-data milik kalian seolah-olah dia menagih, karena kalian panik, akhirnya unit atau kendaraan yang kalian miliki itu diserahkan pada orang tersebut, padahal ternyata dia adalah maling atau begal. Nah, kejadian di kampung halaman saya ada yang seperti itu. Nah, makanya hati-hati teman-teman ketika kalian berhadapan dengan orang-orang yang mengatasnamakan debt collector manapun, baik leasing ataupun debt collector bank ataupun debt collector yang suka menyita barang-barang milik nasabah di tengah jalan. Nah, apakah kaitannya dengan pinjaman online? Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, "Bang, ketika saya gagal bayar di pinjol, apakah barang-barang yang ada di rumah saya atau barang-barang milik saya akan disita?" Perlu kalian ketahui teman-teman yang belum tahu bahwa ketika kita pinjam uang di pinjol itu jaminannya adalah foto KTP, foto selfie dengan KTP, tengok kanan, tengok kiri, mangap-mangap, kedip-kedip, manggut-manggut. Itu adalah jaminan ketika kita pinjam uang di pinjaman online. Jadi tidak ada sertifikat rumah, tidak ada BPKB kendaraan, tidak ada jaminan fidusianya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tidak paham, takut ketika tidak mampu bayar lalu gagal bayar, barang-barang yang ada di rumah disita. Seperti kalian misalkan punya mesin cuci yang sudah butut ditarik oleh debt collector, punya TV yang warnanya udah bercampur-campur ditarik oleh debt collector, punya kompor gas yang sudah berkarat ditarik oleh debt collector. Nah, pikiran-pikiran tersebut sebenarnya timbul dari apa yang menjadi ketakutan kalian selama ini, seperti melihat postingan-postingan di luar sana yang memperlihatkan kekasaran debt collector. Ya, makanya saya selalu menyarankan jangan coba-coba ketika kalian dalam situasi telat bayar atau gagal bayar di pinjol melihat postingan-postingan yang menakutkan seperti debt collector kasar menarik unit milik nasabah lalu membentak-bentak nasabah. Itu semua itu bisa saja fakta terjadi, atau ada juga yang sengaja video tersebut dibuat sebagai settingan. Misalkan Anda didatangi DC pinjol atau debt collector lapangan pinjol. Nah, diperlihatkan di video tersebut si DC pinjol membentak-bentak nasabah gitu kan. Nah,
sambil direkam seperti itu bisa saja benar, tapi itu bisa saja tidak benar, dalam arti itu settingan agar video tersebut viral, dan setelah viral banyak nasabah yang telat bayar di pinjol ketakutan ya. Jadi itu harus kalian pahami. Jadi kuncinya kalian tetap tenang, jangan langsung berasumsi, jangan langsung menyimpulkan bahwa ketika kalian ditagih oleh DC lapangan pinjol langsung dimaki-maki, langsung dibentak-bentak. Jangan berpikir seperti itu. Fakta pengalaman saya didatangi DC lapangan Aku Laku, dia datangnya sopan. Ya, apalagi tahun-tahun sekarang debt collector itu sudah terikat dengan aturan yang sudah dibuat OJK ya, di mana penagihan tidak boleh melakukan ancaman, caci maki, penekanan, mempermalukan, berbagai aturan yang sangat ketat untuk debt collector. Sehingga kalau misalkan ada debt collector yang melakukan penagihan di luar SOP dan kalian punya buktinya, maka bisa dilaporkan ke kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang kuat. Jangan asal ngomong, tetap kalian kumpulkan buktinya. Buktinya sudah kuat, sudah yakin, sudah valid, barulah kalian laporkan ya. Itu bisa dipidana debt collector tersebut, karena kan sudah jelas aturannya, debt collector dalam melakukan penagihan itu terikat dengan aturan yang ketat ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang memiliki utang piutang di pinjol, ada yang telat bayar 1 hari, telat bayar seminggu, telat bayar 1 bulan, itu kan yang nggak usah terlalu panik ya. Hilangkan rasa ketakutan tersebut yang mana bisa membuat hidup kalian lebih parah lagi. Jadi kunci ketika kalian ingin lepas dari jeratan utang pinjol adalah berpikir tenang, kendalikan emosi, kendalikan pikiran kalian, kendalikan rasa takut kalian, lalu kuatkan mental, bersikap tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi, mau didatangi DC lapangan, mau diancam-ancam, mau dimaki-maki, dan jika hal itu terjadi pada Anda, tugas Anda adalah stop pembayaran ya, jika sudah diancam-ancam. Karena ketika kita pinjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian di awal, saat jatuh tempo saja sudah dimaki-maki. Jadi kalian harus waspada dengan segala apapun yang akan terjadi ketika kalian meminjam uang di pinjol. Awalnya kalian mungkin berusaha untuk bayar tepat waktu, dan saat telat bayar kalian mulai dimaki-maki. Nah, dengan seperti itu kalian harus siap mental, apapun yang terjadi hadapi saja. Jangan takut dengan slik OJK, jangan takut DC lapangan, jangan takut skor kredit bermasalah, jangan takut apapun, karena dengan seperti itu kalian akan bisa melewati gagal bayar di pinjol itu dengan baik-baik saja. Oke teman-teman, itu hanyalah sebuah pesan dari saya agar kalian selamat dari jeratan utang pinjol. Jangan lagi mikirin ketakutan, tapi pikirkan hal-hal mudah agar kalian bisa melewati gagal bayar ini dengan mudah. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.